Hai, kembali lagi di video part ketiga pembahasan soal matematika peminatan. Pada kali ini kita akan membahas soal tentang materi irisan kerucut. Jadi ini adalah bukunya teman-teman, buku siswa matematika untuk SMA atau MA kelas 11, buku peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Velia Santika, NIM 190384202054. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Nurul Izzati, SPD, MSI. Kita masuki kepada soal. Jadi, soal ini diambil pada bagian tugas rumah halaman 95 pada buku yang tadi ya teman-teman. Oke. Soalnya itu adalah diketahui titik K, min 1 terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 5Y dikurang 21 sama dengan 0. Pertanyaannya, tentukan nilai K yang memenuhi. Jadi, pada soal ini teman-teman, kita lihat bahwasanya yang diketahui adalah titik. Setelah itu, lingkaran. Nah, jadi kita lihat nih teman-teman, bahwasanya pada soal ini yang ditanyakan adalah materi tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, jadi nanti soal ini mudah saja ya, di mana kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan titik yang diketahui terhadap lingkaran tersebut untuk mengetahui sebenarnya di mana sih letak titik tersebut. Namun pada soal ini kita melihat bahwasanya sudah ada clue-nya nih teman-teman, di mana titik ini akan terletak pada lingkaran. Tapi sebelumnya mari kita ulas terlebih dahulu. Kita kembali mengingat, nah, kedudukan titik itu, ketika kita mensubstitusikan titik yang diketahui terhadap irisan kerucut yang diberikan, maka nilainya, atau biasa kita menyebutnya itu berada di ruas kiri, itu yang pertama. Jika lebih besar dari 0, jadi nanti ketika kita mensubstitusikan titik tersebut terhadap irisan kerucut, contohnya di sini adalah lingkaran, jika nilainya itu lebih besar dari 0, maka titik ini akan berada di luar lingkaran. Selanjutnya, jika ruas kiri sama dengan 0, maka akan berada tepat pada kurva lingkaran. Selanjutnya, jika ruas kiri kurang dari 0, maka kedudukan titiknya ini akan berada di dalam lingkaran. Nah, teman-teman, kita lihat nih, bahwasanya pada soal ini dikatakan titik tersebut terletak pada lingkaran. Sehingga dapat kita lihat bahwasanya titik ini nantinya akan berada pada kurva lingkaran. Jadi kita tidak tahu nih letaknya di mana. Oleh karena itu, kita akan mencari tahu nih, sebenarnya di mana sih letaknya. Namun kita sudah bisa mengasumsikan bahwasanya titik ini akan berada pada kisaran kurva lingkaran. Oke. Jadi di sini kan dikatakan bahwasanya titik terletak pada lingkaran. Jadi kita akan mengambil nilai ruas kiri itu sama dengan 0. Oke. Jadi cukup mudah saja, kita tinggal melakukan substitusi titik yang diberikan terhadap lingkarannya. Nah, ini bentuknya. Jadi teman-teman, dalam hal ini titik itu nilai K di sini akan mewakili sebagai X dan negatif 1 akan mewakili sebagai nilai dari Y. Maka dalam hal ini itu akan diperoleh K kuadrat ditambah 1 ditambah 2K ditambah 5 dikurang 21 sama dengan 0. Nah, kita lakukan nih penyederhanaan. Mana yang bisa dikurang akan kita kurang, mana yang bisa ditambah akan kita tambah. Jadi diperoleh hasilnya itu K kuadrat ditambah 2K dikurang 15 sama dengan 0. Nah, dalam hal ini kita kan hanya ingin mengetahui nih nilai K. Kita ingin menentukan berapa sih nilai K ini, maka kita akan melakukan pengelompokan nilai K. Sebelumnya, kita akan memberikan bentuk seperti ini ya. Jadi nilai berapa sih
yang jika dijumlahkan itu hasilnya adalah 2K, dan jika dikalikan itu hasilnya adalah negatif 15. Jadi diperoleh dalam hal ini teman-teman bahwasanya 5 dan 3 itu mewakili. Maksudnya 5 dan negatif 3 ya teman-teman, itu mewakili. Jadi ketika 5 kita tambahkan dengan negatif 3, itu kan hasilnya adalah 2. Dan ketika kita kalikan keduanya itu hasilnya adalah negatif 5. Jadi di sini diperoleh K kuadrat ditambah 5K dikurang 3K dikurang 15 itu sama dengan 0. Jadi K kuadrat ditambah 5K dikurang 3K dikurang 15 sama dengan 0, akan kita lakukan pengelompokan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Itu kan nilai yang bisa kita keluarkan adalah K. Jadi maka bentuknya K kuadrat ditambah 5K itu ketika kita keluarkan nilai K-nya, maka bentuknya adalah K dalam kurung K ditambah 5. Selanjutnya, pengurangannya kita kurangkan dengan, nah ini ketika negatif 3K dikurang 15, ini yang sama-sama bisa kita keluarkan itu adalah negatif 3. Jadi makanya dalam hal ini negatif 3, K ditambah dengan 5. Nah ini kan sudah sama dengan 0 ya. Maka bentuknya itu nanti akan seperti ini teman-teman. K tambah 5 dikali dengan K kurang 3 sama dengan 0. Oke, kita langsung saja nih mencari berapa nilai K-nya. Jadi yang pertama K tambah 5 sama dengan 0. Itu hasilnya adalah negatif 5. Dan K kurang 3 sama dengan 0 itu hasilnya adalah 3. Maka dalam hal ini nilai K yang memenuhi pada soal yang diberikan adalah negatif 5 dan juga 3. Baik, lanjut kepada soal selanjutnya. Jadi ini juga diambil dari tugas rumah halaman 95. Tepatnya ini adalah soal nomor 6. Jadi soalnya diketahui hiperbola 9x kuadrat dikurang 16y kuadrat sama dengan 144. Tentukan koordinat titik fokus, titik puncak, dan persamaan asimptotnya dengan teliti. Gambar pula sketsa grafik hiperbola tersebut. Baik teman-teman, jadi pada soal ini, itu ditanyakan adalah titik fokus, titik puncak, dan persamaan asimptot. Jadi nilai-nilai yang kita butuhkan itu, pada titik fokus kita membutuhkan nilai C, pada titik puncak kita membutuhkan nilai A, dan persamaan asimptot kita membutuhkan nilai B dan juga nilai A. Jadi, kita analisis terlebih dahulu. Untuk mengetahui nilai-nilai tersebut, maka kita akan membentuk terlebih dahulu, atau kita diharuskan untuk membentuk terlebih dahulu persamaan hiperbola itu ke dalam bentuk umumnya. Nah, jadi kita ingat teman-teman bahwasanya hiperbola bentuk ini itu kan sama juga dengan B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jadi kita harus mengubah bentuknya ini ke dalam bentuk umumnya untuk mengetahui nilai-nilai tadi. Dan bentuk umumnya itu adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, jadi dari gambaran ini kita sudah bisa nih mengetahui bahwasanya persamaan hiperbola yang diketahui ini akan kita ubah ke dalam bentuk lebih umumnya. Jadi ketika persamaan hiperbola tadi kita ubah ke dalam bentuk umumnya itu adalah X kuadrat per 16 dikurang dengan Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, jadi ini adalah bentuk umumnya ya teman-teman setelah kita mengubah persamaan 9X kuadrat dikurang 16Y kuadrat sama dengan 144 tadi. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat nih bahwasanya ketika bentuk umum dari hiperbola itu adalah seperti itu, maka hiperbola ini kita ketahui pusatnya itu berada pada 0,0. Nah, jadi ketika nilai X itu benar-benar X kuadrat, tidak ada dikurang terhadap titik lainnya, maka titik pusatnya hiperbola itu berada di pusat 0,0. Oke. Nah, jadi dari persamaan tadi kita kan mengetahui nih
yang kita dapatkan di sini adalah nilai A dan juga nilai B. Jadi nilai A di sini itu adalah 4. Nah, tadi kan A kuadrat itu sama dengan 16, berarti A-nya sama dengan 4. B kuadratnya itu sama dengan 9, maka B-nya itu sama dengan 3. Nah, C-nya teman-teman, C ini kita peroleh dengan menjumlahkan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Maka nilai C kuadrat ini sama dengan 16 ditambah dengan 9, yaitu sama dengan 25. Nah, C-nya sendiri itu adalah 5. Baik, kita lanjutkan kepada soal yang ditanyakan. Jadi diperoleh, nah tadi yang pertama kan ditanyakan titik fokus. Jadi rumus formula atau bentuk dari titik fokus itu adalah C, 0 dan min C, 0. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwa bentuk parabola itu kan hiperbola itu, maksud saya hiperbola itu kan ada 2 seperti ini. Nah, jadi itu titik fokusnya itu diperoleh juga ada 2. Jadi satu di sebelah kanan dan satu juga di sebelah kirinya. Begitu pula dengan titik puncaknya. Jadi formula dari titik puncak itu kita anggap saja titik puncak A. Itu yang pertama adalah A, 0 dan titik puncak B itu adalah min A, 0. Jadi bentuknya itu, titiknya itu nanti titik A akan berada pada 4,0 dan titik B akan berada pada min 4,0. Selanjutnya yang ditanyakan tadi adalah asimtot ya. Jadi asimtot ini itu formulanya adalah min B per A X ditambah maksudnya dan juga Y sama dengan B per A X. Nah, kita tinggal substitusikan saja nilai yang telah kita dapatkan tadi. Maka bentuk asimtotnya itu sama dengan min 3 per 4X dan juga yang satunya lagi adalah 3 per 4X. Nah, tadi kan disuruh menggambarkan dari yang diketahui ini, titik fokus, titik puncak, dan juga persamaan asimtot. Nah, kita sudah bisa nih menggambarkan bentuk dari hiperbola. Bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, itu ya teman-teman. Titik fokusnya itu tadi kan berada pada 5 dan juga min 5, di mana 5,0 dan min 5,0. Jadi itu adalah titik fokusnya. Dan titik puncaknya itu tadi kan berada pada titik A 4,0 dan juga titik B-nya itu min 4,0. Jadi kita gambarkan bentuknya adalah seperti itu, dan yang terakhir itu ada asimtotnya. Nah, ini asimtotnya ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian saja pembahasannya. Terima kasih telah menonton. See you.